Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina ulaika hum syarrul bariyah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, marilah pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah kita semuanya diberikan sehat oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, kita semuanya dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya masih istiqomah dalam menjalankan ibadah salat jamaah subuh. Ini merupakan hidayah Allah yang luar biasa yang mari kita jaga keistiqomahannya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf, mumpung ini masih bulan Syawal, kalau selama ini saya ngisi mungkin ada kalimat perkataan yang menyinggung perasaan panjenengan sedaya, saya minta maaf. Singapura Ibu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, di awal pertemuan ini dalam buku tanya jawab himpunan putusan tarjih jilid 2 ya, kalau tahun kemarin kita merampungkan jilid 1, sekarang kita masuk ke jilid 2. Diawali dengan materi tema yaitu tentang neraka dan azab kubur. Jadi di dalam arkanul iman, rukun iman itu ada 6. Salah satunya yang rukun iman yang kelima yaitu mengimani akan adanya hari akhir. Jadi hari akhir itu adalah sesuatu yang pasti. Makanya di dalam HPT di situ tertulis yajibu alaina an nu'mina bil yaumil akhiri. Kita wajib percaya akan adanya hari akhir. Jadi di situ di HPT tertulis yajibu alaina an nu'mina bil yaumil akhiri wa mastamala alaihi min kharabi hadhil awalimi wa ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawatara minal ba'thi wan nasr wal hisabi wal jazai. Jadi di dalam HPT di situ tertulis kita wajib percaya kepada apa? Tentang adanya hari akhir dan segala yang terjadi di dalamnya. Kerusakan alam semesta ini. Jadi nanti alam semesta ini akan rusak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi sudah digoncangkan dengan goncangan dahsyat, itulah yang namanya kondisi akhir.
Jadi pada saat itu jabatan tidak ada artinya sama sekali. Kekayaan tidak ada artinya sama sekali. Semuanya yang dipikir adalah memikirkan dirinya sendiri. Karena terjadi kerusakan alam itu. Setelah kita percaya akan adanya hal-hal yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang mutawatir, di mana yang namanya peristiwa kiamat itu, hari akhir itu, episodenya yang pertama kita yaitu berada di alam kubur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kita itu nanti akan menikmati sebuah alam yang namanya alam kubur. Alam kubur itu apa? Alam penantian. Jadi ini kita, kalau kita di dalam melihat surat Al-Baqarah kan Allah menyatakan bahwa pada saat itu kebanyakan manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang mati. Kemudian Allah hidupkan, Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh jasad manusia. Pada usia 4 bulan dalam kandungan. Nah, jadi kalau menurut ajaran Islam itu ruh ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu itu pada usia 4 bulan. Kalau dalam agama Hindu, ruh masuk ke dalam tubuh manusia itu pada usia 7 bulan. Sehingga ono acara apa kuwi? Mitoni. Nah, itu mitoni itu berarti konsep ajaran agama Hindu. Nah, orang Islam masih banyak yang memakai ini. Jadi nek neng Islam ruh ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu itu usia 4 bulan. Lan nek agama Hindu 7 bulan. Mulana ana tinggeban. Nah orang Andul jenengan nonton film Kucu-Kucu Hutah gitu kan. Di situ ada acara 7 bulanan. Berarti 7 bulanan itu tinggeban itu bukan tradisi aturan syariah Islam. 7 bulanan itu adalah aturan agama Hindu. Wong Islam podo melu-melu katut film Kucu-Kucu Hutah. Nah, sing film India kene kono ya. Nah, setelah kita menanti dalam episode alam penantian yaitu di alam kubur, nanti kita akan masuk hari dibangkitkan. Jadi episode kiamat itu pertama kita itu semuanya di alam kubur. Mudah-mudahan kita berada di alam kubur, tidak menikmati peristiwa kiamat. Ya, di alam kubur. Setelah itu episode berikutnya kita dibangkitkan dari alam kubur. Setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, episode berikutnya adalah kita dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, episode berikutnya yaitu kita masuk pada yaumul hisab, hari kita diperiksa amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu episodenya. Kemudian episode berikutnya yaitu hari pembalasan. Apa ya? Fase pertama di alam kubur. Kita akan menikmati fase itu. Tinggal sing neng kene sing dijukuk dhisik sing sapa ora ngerti ya. Ya, nanti akan mengalami peristiwa penantian di alam kubur. Jadi alam kubur itu adalah alam penantian. Antara alam nyata dengan akhirat disebut dengan alam kubur. Setelah alam kubur kemudian masuk episode kedua yaitu dibangkitkan dari alam kubur. Setelah dibangkitkan dari alam kubur fase ketiga yaitu dikumpulkan di padang mahsyar. Nah ini ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ana sing stres, ana sing ora stres. Ya.
Ada yang keder, ono sing ora keder. Ada yang berbahagia, ada yang tidak berbahagia. Siapa manusia yang ketika dikumpulkan di padang mahsyar bahagia? Siapa orang yang dikumpulkan di padang mahsyar hatinya ceria karena mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, dengan sering tak sampaikan hadisnya, yaitu ada 7 manusia yang di padang mahsyar mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa ya? Yang pertama apa? Pemimpin yang adil. Yang kedua siapa? Anak muda yang hatinya tergerak dalam perjuangan di jalan Allah. Kita mudah-mudahan waktu muda orangnya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti menjadi seorang pemuda yang nanti mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga siapa? Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid itu luar biasa. Kita selalu menjadi orang yang pertama, menjadi orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa sekali. Yang keempat siapa? Orang yang ketika diajak bermaksiat, walaupun sing rayu mobil top, jawabnya ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Jadi panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak dijak selingkuh, jawabnya ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Lebih takut kepada Allah, inilah manusia yang nanti akan bahagia ketika di padang mahsyar. Yang kelima siapa? Orang yang bertemu cintanya karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jadi mudah-mudahan kita semuanya, pasangan hidup kita itu dilandasi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Ipul dengan bujune cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti pun berpisah pun karena Allah. Ajal yang memisahkan. Cintanya kepada anak-anaknya betul-betul cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini selalu akan membimbing untuk menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam siapa? Orang yang bersedekah, tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak melihat. Artinya apa? Orang yang betapa ikhlasnya ketika dalam sedekahnya. Yang terakhir, yang ketujuh, manusia yang di malam hari bertahajud kepada Allah, kemudian beristighfar, meneteskan air mata, mengingat betapa banyaknya dosa. Ini nek panjenengan pituke bisa nglakoni, inilah manusia yang nanti di padang mahsyar, manusia ini akan terasa indah, ora stres. Apal ya, itu ya Bu? Imutan, itu mau? Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Kemudian kita masuk yang berikutnya, yaumul hisab. Hari manusia dihitung amal perbuatannya. Setelah masuk yaumul hisab, manusia dihitung amal perbuatannya. Masuk yang berikutnya yaitu yaumul ba'ats, yaitu hari pembalasan. Lah dalam hari pembalasan itu ada tipe 3 manusia. Awake dhewe mlebu sing ndi ora ngertinya. Yang pertama yaitu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15, Allah ngendika wallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famsau fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihi nusyur. Jadi pada saat itu Allah menjadikan bumi ya luar biasa ya. Nah, pada saat itu nanti ada episode begini. Yaitu di dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina
ulaika hum syarrul bariyah. Jadi pada saat itu orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Jadi ketika hari pembalasan yang pertama, orang masuk neraka selama-lamanya. Ada siapa itu? Satu orang-orang kafir ahli kitab, dua orang-orang yang musyrik sing seneng dolanan hal yang berbuat syirik. Apa dia sering dolanan syirik ora nggih? Insyaallah mboten nggih. Karena inna syirka la dzulmul adzim. Jadi orang yang berbuat musyrik seneng dolanan hal-hal syirik. Aku nganggo ali-ali kene mlebu kuburan longko sing weruh. Ini hal-hal yang syirik ini. Itu di situ dia akan masuk neraka selama-lamanya. Yang kedua, yaitu orang yang langsung masuk surga. Hum fiha abadan, masuk surga selawas-lawasnya. Ini yang kedua. Di situ Jannatul Firdaus, surga yang sangat indah sekali. Luar biasa surga Allah Subhanahu wa taala. Lah yang ketiga yaitu orang mukmin sing beling gitu loh. Nah, orang mukmin tapi beling gitu. Kadang sholatnya rajin. Tapi kadang sekali-kali tombok nomor. Nah, wong mukmin tapi beling gitu ya. Orang mukmin yang masuknya orang mukmin yang rada beling gitu ya. Maka berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Sa'id an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun nar an-nar yaqulullah man kana fi qalbihi mithqala habatin min hardalin min imanin fa ahriju fayakhrujun. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah ngendika, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis berarti hadis qudsi. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah ngendika, barang siapa, Allah berfirman ini. Barang siapa di dalam hatinya ada iman sekalipun sebesar biji sawi, maka keluarkanlah dari neraka. Lalu mereka keluar dan dimasukkan ke dalam surga. Ini berarti sing babak terakhiran, sing mlebu surga, wis menikmati indahnya surga, yang neraka menikmati bagaimana ganasnya api neraka yang sangat dahsyat sekali. Ki wong ki tembe keri-kerinan nembe masuk surga, yang masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah awake dhewe pengin melu sing nomor pira? Nomor 1 apa nomor 2 apa nomor 3? Nah, milih nomor 1 ya. Berarti masuk neraka selawase. Nomor pira, Bu? Nah, nek nomor 2 masuk surga selama-lamanya. Betapa indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 jenis manusia. Masuk neraka selama-lamanya. Buat siapa? Buat orang kafir. Buat siapa? Orang yang suka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang akan dimasukkan kepada surga Allah selama-lamanya. Ini kalau MTA beda.
Kalau MTA ada dua, masuk surga sak lawas-lawase, masuk neraka sak lawas-lawase. Itu kalau kita lihat dalam pengajiannya Pak Ustadz Kinu. Tapi kalau Muhammadiyah tidak, Muhammadiyah membagi tiga. Ya, di dalam tarjih ada tiga. Ya, kalau Pak Kino dua, neraka tok karo surga tok. Nek Muhammadiyah ada episode yang ketiga yaitu orang yang nyicipin neraka dhisik ya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itulah episode ketika kita berada di hari kiamat. Nah, saya akan menekankan pada peristiwa alam kubur. Jadi alam kubur berdasarkan hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita akan mendapati alam kubur. Ini nggak boleh ngarang dalam hal masalah akhirat. Karena apa? Harus ada dasar hadis maupun ayat Al-Quran. Jadi hadisnya dari Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwa kita semuanya itu akan menikmati alam penantian, yaitu alam kubur. Lah di alam kubur itu kita akan melihat hasil proses di mana kita selama hidup itu. Itu akan terasa di situ. Orang yang calon surga akan merasakan apakah saya itu calon ahli surga. Orang yang di neraka pun akan merasakan aku calon penghuni neraka. Karena apa? Allah akan memberikan isyarat pada kita semuanya akan hasil amal perbuatan kita di dunia selama ini. Allah beri isyarat. Isyaratnya di mana? Di alam kubur. Nek wonge kelakuannya apik, ibadahnya bagus, maka isyarat yang muncul adalah kebaikan. Tapi nek kelolaan panjenengan sedaya banyak berbuat maksiat, sembahyang lancar, nglendengi lancar, nah, hibah lancar, maka kita akan menikmati penantian di neraka, merasakan bagaimana isyarat yang Allah berikan di alam kubur. Sebagaimana hadis ini bersumber dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu adalah cucu dari sahabat Umar. Luar biasa sekali. Ini nanti akan melahirkan generasi yang berikutnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi kakeknya itu luar biasa, melahirkan Ibnu Umar, melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah orang-orang yang soleh yang luar biasa sekali. Entah saya tidak tahu Indonesia masih punya pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz atau tidak. Umar bin Abdul Aziz kui itu khalifah yang luar biasa sekali. Nek isik kerja nganggo listrik negara. Tapi begitu bojone merek ngejak cerita, lampune pateni diganti lampune milik Umar bin Abdul Aziz. Apa cemplik? Lampune negara Padang, lampune dhewe riep-riep. Karena Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang luar biasa sekali. Indonesia sih ono apa sing kaya ngono? Bagaimana ya. Ngundang pengacara neng MK bentak ya ya. Itu luar biasa. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang betul-betul zuhud, luar biasa sekali. Nah, simbahe ngetoke hadis. Ini hadisnya inna ahadukum idza mata ghurda alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Sesungguhnya apabila meninggal, ya, apabila kita semuanya meninggal, salah satu di antara kita semuanya
maka ditempatkannya kepadanya setiap pagi dan sore tempat tinggalnya. Jadi besok ketika di alam kubur nanti akan ditampakkan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita apa? Yaitu min ahlil jannah, famin ahlil jannah. Yang orang itu ahli surga akan ditampakkan pagi dan sore, yaitu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya nikmat kubur. Esok-esok ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala alam surga yang indah sekali. Karo wong sing ahlul jannah. Nikmat orang ya. Ning alam kubur ditampakkan oleh Allah surga yang indah di waktu pagi dan waktu petang. Tapi sebaliknya, wa in kana min ahlin nar faman ahlin nar. Maka yang orang yang ahli neraka tiap pagi dan petang Allah tampakkan neraka di tiap pagi dan tiap petang. Tolong sompor lagi sing yang ini. Esok-esok dituduhin neraka. Sore-sore Pak Marif dituduhin neraka mana? Sedih bareng. Inilah yang namanya siksa neraka. Jadi orang pengen menikmati nikmat kubur, Masya Allah, betapa indahnya di pagi hari Allah tampakkan surga yang indah sekali. Di sore hari Allah tampakkan surga yang indah sekali. Tapi sebaliknya orang yang ahlun nar, tiap pagi dan petang Allah tampakkan neraka. Betapa tersiksanya batinnya. Karena apa? Itulah tempatmu nanti kelak. Maka fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Maka kemudian Allah menyatakan, inilah tempat tinggalmu sampai nanti engkau dibangkitkan di hari kiamat. Jadi itulah kondisi alam kubur. Jadi alam kubur itu adalah alam penantian di mana kita nanti oleh Allah akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Lah, siksa kubur itu bisa diakibatkan hal-hal yang sepele. Makanya kita jangan menyepelekan hal-hal yang sepele ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad melewati dua kuburan, maka beliau bersabda Rasulullah. Jadi Rasulullah melewati dua kuburan. Rasulullah bersabda menurut Ibnu Abbas, yaitu innahuma la yu'adzibani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal bauli wa ammal akharu fakana yamshi fin namimati tsumma da'a. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya keduanya, ya Rasulullah, ketika Rasulullah melewati dua kuburan itu, keduanya itu tidak disiksa, ya Rasulullah. Keduanya itu tidak disiksa karena amalan dosa yang berat, tidak. Yang bukan disiksa karena perilaku melakukan dosa berat, tidak. Tapi satu di antaranya, keduanya itu disiksa karena tidak bersih dalam wawi loh. Wawi, ngerti wawi ya? Dalam membersihkan air kencingnya. Kayak orang, kata Rasulullah, disiksa di alam kubur karena bukan hal yang dosa besar, tidak. Tetapi karena hal yang kecil. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan
nalika kencing tidak bersih mencucinya. Kemudian yang lainnya lagi dia melakukan yaitu sebagai provokator. Jadi mendapatkan siksa kubur bukan karena hal yang berat, tetapi karena melakukan perbuatan yang kecil, yaitu melakukan perbuatan provokator. Yaitu ibu-ibu biasanya senang jadi provokator, yaitu suka adu domba. Maka Nabi mengatakan faqala la'allahu khaffafa anhuma malam yaibasa, rawahul Bukhari wa Muslim. Maka Nabi mengatakan meminta untuk diambilkan 2 pelepah kurma, kemudian membelahnya, kemudian diceblok-ceblok karena Nabi. Mudah-mudahan akan meringankan mereka dari dosa. Makanya kita hati-hati. Wafi itu ya, kalau membersihkan air kencing itu harus betul-betul bersih, harus betul-betul tuntas. Jangan gara-gara yang kecil menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur yang luar biasa. Ibu-ibu tolong jangan jadi provokator, Bu. Gara-gara jadi provokator mendapatkan siksa kubur yang luar biasa sekali. Maka kita harus selalu berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Makanya Rasulullah menuntutkan doa agar kita terhindar dari siksa kubur. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil kubri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi Rasulullah menuntun kepada kita semuanya agar kita semuanya terhindar dari siksa kubur yang luar biasa ganasnya dan betul-betul memakan perasaan jiwa kita karena ditampakkan neraka setiap hari, yaitu pada saat waktu petang dan waktu pagi. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Waktu momentum sholat, doa yang dikabulkan oleh Allah yang luar biasa, yaitu satu pada saat sujud, yang kedua pada saat tahiyat akhir. Maka pada tahiyat akhir Rasulullah menuntunkan doa agar kita terhindar dari siksa kubur. Hafal, Bu? Hafal, Pak, ya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Ya, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo.